Ibarat sebuah cerita yang diceritakan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti ketika menceritakan tentang seorang pembantu yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang unik. Dia berdoa, Allahumma bihubbika iyyai, ya Allah karena engkau cinta kepadaku ya Allah, maka masukkan aku ke dalam surga. Biasanya kalau kita berdoa kita sebutkan kita cinta kepada Allah, kita rindu kepada Allah, kita banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka masukkan ke dalam surga. Tapi ini orang dengan percaya dirinya dia mengatakan, ya Allah karena engkau cinta padaku maka masukkan aku ke dalam surga. Maka pagi harinya ditanya oleh tuannya, kenapa doanya berbeda daripada doa pada umumnya? Kenapa dia begitu percaya diri mengatakan, ya Allah karena engkau cinta padaku masukkan aku ke dalam surga? Apa jawaban pembantu ini? Wahai tuan, kalau bukan karena cinta Allah, tidak mungkin saya dibangunkan tengah malam diingatkan untuk berwudu. Kalau bukan karena cinta Allah kepada saya, enggak mungkin saya mau berlama-lama berdiri untuk sholat. Kalau bukan karena cinta Allah kepada saya, enggak mungkin saya diingatkan untuk duduk berdoa bermunajat kepada Allah. Saya tahu ini semuanya adalah tanda cinta Allah kepada saya, maka saya minta dengan tanda cinta tersebut agar Allah Subhanahu wa taala masukkan saya ke dalam surganya. Maka kita taat bukan karena kekuatan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sehingga kita mampu menjalankan ketaatan. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa setiap setelah salat. Apa doa beliau? Allahumma a'inni, ya Allah bantu saya ya Allah. Untuk apa dibantu? Ala dzikrik, supaya bisa senantiasa mengingatmu ya Allah. Karena kalau bukan Allah bantu kita untuk mengingat Allah, maka kita enggak mungkin bisa mengingat Allah. Wa syukrika, ya Allah bantu saya ya Allah supaya bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, ya Allah bantu saya ya Allah supaya bisa betul-betul beribadah dengan sebaik mungkin kepadamu ya Allah. Maka jemaah dirahmati Allah, Allah menggerakkan hati kita untuk hadir ke rumah Allah ini. Allah gerakkan kita untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah tanda sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita punya banyak nikmat tapi enggak diingatkan untuk taat, maka hakikatnya itu bukan kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita banyak betul musibahnya tapi selalu kita memanggil Allah, selalu kita datang kepada Allah, selalu kita bermunajat kepada Allah, maka hakikatnya itu bukan keburukan, tapi hakikatnya itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka jemaah dirahmati Allah, khuliqna lil ibadah. Kita diciptakan Allah untuk satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita diciptakan Allah adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan perintah-perintahnya. Dan tentu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ada orang-orang yang memang Allah pilih, fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa mereka? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Mereka yang senantiasa berbagi, mereka yang betul-betul taat, bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang Allah berikan pada setiap kebaikan yang dilakukan. Maka apa yang Allah lakukan kepada orang tersebut, fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan dia kepada kemudahan-kemudahan. Apa kemudahan tersebut? Yaitu jalan menuju surga. Ada orang-orang yang pingin taat, susah taat, pingin sedekah, dari rumah udah bawa uang, tapi setelah sholat balik ke rumah uangnya masih ada di kantong, enggak tersalurkan. Padahal udah niat pingin sedekah, tapi enggak teringat ketika udah datang ke rumah Allah, udah ketemu dengan orang-orang tapi enggak keluar. Tapi ada orang juga yang enggak niat sedekah, bahkan ada yang ingin bermaksiat tapi dapat bimbingan daripada Allah, enggak bisa melakukan maksiat. Contohnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di usia remaja beliau hidup di zaman jahiliyah. Hidup di zaman jahiliyah. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang saja Masya Allah banyak yang melakukan kejahiliahan. Ini di zaman tersebut, di zaman Rasulullah ketika beliau remaja, itu ada pesta zafaf. Ini disebut oleh Syekh Salih As-Sawabi dalam kitab beliau tentang sirah nabawiyah, yaitu salah satu irhasat, yaitu tanda-tanda kenabian atau mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sebelum beliau menjadi nabi. Namanya irhasat. Kalau setelah nabi itu perkara-perkara yang luar biasa, namanya mukjizat. Di antara irhasat tersebut yaitu apa? Yaitu baginda Rasulullah nggak pernah auratnya kelihatan, dari kecil nggak pernah kelihatan auratnya.
Pernah ketika kerja dengan kakeknya ketika tarmim Ka'bah, ketika Ka'bah ini direnovasi, maka ketika itu Rasulullah yang masih kecil, yang masih bersama kakeknya, mengumpulkan batu di atas bajunya, seperti kita baju jubah seperti ini, tapi nggak pakai dalaman. Maka anak kecil yang masih dengan kakeknya mengumpulkan batu di atas kain bajunya, otomatis kalau berdiri nampak auratnya. Tapi apa yang terjadi? Allah jaga. Ketika bangun, terinjak kain bajunya, jatuh, nangis, nggak terlihat auratnya. Dan perkara yang lain pernah ketika Rasulullah remaja, ada pesta zafaf, pesta perkawinan. Itu nggak boleh masuk, nggak boleh nonton anak-anak yang masih di bawah umur. Maka apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Rasulullah ketika itu? Ini masih remaja Rasulullah, masa jahiliyah, diajaklah untuk menaiki bukit untuk nunggu pesta zafaf yang dilakukan di malam hari untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan di pesta perkawinan tadi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ikut. Ketika ikut udah siap-siap, apa yang Allah lakukan kepada baginda Rasulullah? Beliau tertidur. Mulai acara langsung tertidur. Bangunnya kapan? Besok paginya. Ketika ditanya sama kawannya, bagaimana? Nikmat enggak? Enak enggak pesta semalam? Apa jawaban Rasulullah? Saya enggak tahu. Kenapa? Beliau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang pingin maksiat enggak bisa maksiat. Ada orang yang enggak niat maksiat itu bisa melakukan banyak maksiat. Itulah orang-orang yang mana yang senantiasa dibimbing oleh Allah, maka apapun yang dilakukan adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirnya kita ke masjid ini merupakan salah satu karunia besar yang Allah berikan kepada kita, karena memang kita diciptakan Allah adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jemaah dirahmati Allah, kita diperintahkan taat, kita diperintahkan untuk melakukan ibadah, itu bukan hanya sekali saja, tapi kita terus-terusan diperintahkan untuk taat kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kalian al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-maut. Kita diperintahkan untuk sholat tarawih bukan hanya di awal-awal Ramadan saja. Sepanjang Ramadan kita diperintahkan tarawih. Bukan hanya bulan Ramadan ini saja. Bulan Ramadan tahun depan pun kalau kita merasakannya, kita diperintahkan untuk taat, untuk melaksanakan sholat tarawih. Kita membaca Al-Quran bukan hanya di awal-awal Ramadan saja diperintahkan oleh Allah, tapi sepanjang hari kita diperintahkan. Bahkan bukan hanya di bulan Ramadan saja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita diperintahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah selama Allah masih berikan kehidupan kepada kita. Makanya perkara yang paling sulit dilakukan dalam menjalankan ketaatan adalah al-istiqamah, yaitu istiqamah dalam melakukan ketaatan. Kita angkat mushaf ini ringan nih, kalau sekali angkat. Tapi kalau disuruh angkat berjam-jam, kita nggak sanggup. Jangankan mushaf, tisu saja kalau kita angkat 10 jam, ini tangan kita pegal, nggak sanggup. Bukan karena ringannya tisu tersebut, tapi lamanya kita memegang tisu tersebut. Begitu juga ketaatan. Kalau hanya sedekah sekali, semua orang bisa. Kalau hanya tahajud sekali, semua orang bisa. Tapi untuk setiap hari bisa bersedekah, setiap hari bisa baca Quran, setiap hari tidak meninggalkan tarawih, setiap hari qiyam tahajud, itu yang sulit. Maka Rasulullah SAW ketika turun perintah daripada Allah, fastaqim kama umirtah, maka disebutkan oleh para perawi hadis bahwasanya Rasulullah ketika turun ayat tersebut disuruh istiqamah, maka Rasulullah sudah jarang tersenyum. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendapati rambut Rasulullah beruban, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Araka syibta ya Rasulullah? Saya melihat engkau telah beruban wahai Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Yang membuat saya beruban ini adalah surat Hud dan teman-temannya. Ada di dalam surat Hud tersebut ayat firman Allah, yaitu fastaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dalam kitab Syarah Arba'in, kitab Al-Wafi, beliau menyebutkan al-istiqamatu la yutikuha ilal akabir. Untuk istiqamah itu enggak sembarang orang bisa, hanya orang-orang besar yang mampu untuk istiqamah. Bahkan da'bul anbiya was salihin, kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Dan istiqamah ini khairun min alfi karamah. Istiqamah ini lebih baik daripada 1000 karamah.
Maka jemaah dirahmati Allah, ganjaran istiqamah itu enggak kecil. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqamah dengan amalan iman, apa yang diberikan oleh Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepada orang tersebut. Kapan turunnya malaikat? Para ulama tafsir menyebutkan turunnya malaikat ketika masa paling sulit yang dihadapi oleh seseorang, yaitu ketika sakratul maut. Ini masa paling sulit. Kita sakit biasa saja, ada orang yang menghibur, kita senang. Ini yang menghibur orang-orang yang sakratul maut ini, malaikat. Yang orang-orang yang istiqamah ini yang menghiburnya adalah para malaikat. Malaikat ini mengatakan kepada orang yang istiqamah ini, apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, jangan khawatir. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kita kalau udah mau meninggal takut kita. Apa yang kita dapatkan daripada amalan yang pernah kita kerjakan? Kita sedih bagaimana keluarga yang kita tinggalkan, istri jadi janda, anak jadi yatim, harta yang kita tinggalkan siapa yang mengurus? Itu kekhawatiran yang kita rasakan kalau mau meninggal. Bahkan jangankan mau meninggal, kita udah tua saja mikir, ini bagaimana nanti kalau saya meninggal? Ini anak ribut atau enggak, dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang istiqamah ketika sakratul maut, malaikat mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, jangan khawatir, kami akan jadi wali kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Seakan-akan malaikat ini memberikan ketenangan kepada kita, anak yang kalian tinggalkan jangan khawatir, kami yang akan urus. Harta yang kalian tinggalkan jangan khawatir, kami yang akan urus. Dan nanti ketika hari kiamat kamu jangan khawatir, kami yang akan menjadi wali kalian. Terbukti di dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca, Allah mengutus dua manusia terbaik di zamannya untuk mengurusi harta anak yatim. Kenapa dua orang terbaik ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir, diutus oleh Allah untuk jaga harta anak yatim? Apa sebabnya? Wa kana abuhuma salihah, rupanya orang tuanya orang soleh, rupanya orang tuanya istiqamah dengan amalan-amalan keimanan, sehingga Allah utus manusia terbaik untuk jaga harta daripada anak yatim tersebut yang orang tuanya merupakan orang yang saleh. Begitu juga di dalam hadis lain, orang istiqamah ganjarannya tidak pernah terputus, tidak pernah terputus. Idza maridal abdu aw safar, seorang hamba kalau sakit ataupun melakukan perjalanan, kutibalahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Seorang hamba kalau sakit ataupun melakukan safar, akan dicatat oleh Allah kebaikan-kebaikan yang biasa dia lakukannya ketika dia sehat dan kuat. Kita lagi sehat, kita tarawih, kita nggak pernah tahu ke depan mungkin sakit. Maka kalau kita sakit sebelumnya istiqamah, jangan khawatir dengan sakit. Sakitnya kita tetap dihitung sedang tarawih. Kalau kita biasanya ketika lapang kita bersedekah, tiba-tiba kita bangkrut nggak bisa bersedekah, jangan khawatir dengan waktu kita bangkrut tersebut, kita dihitung tetap bersedekah. Bahkan di dalam hadis lain Sayyidah Aisyah meriwayatkan, man kanat lahu salatun bil lail, barang siapa punya kebiasaan salat malam kemudian ketiduran, apa yang dilakukan Allah? Allah jadikan tidurnya itu ibadah sholat malam, dan tidurnya itu sedekah daripada Allah kepada dirinya. Maka jamaah dirahmati Allah, istiqamahlah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, karena orang-orang yang istiqamah falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang tidak pernah terputus. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.